Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa lebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami mohon Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap kami, supaya boleh menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kami. Firman-Mu akan menjadi rema yang akan mengubahkan hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami buka hati kami buat firman-Mu. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam bulan ini kita bersama-sama belajar, yaitu dengan satu tema, bekerjalah menurut kehendak Tuhan. Kita diajar melalui kebenaran firman Tuhan ini, apa yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Mengapa kita harus bekerja dan bagaimana kita bekerja menurut kehendak Tuhan. Kita akan baca di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 11 dan 12. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Amin. Mengapa kita harus bekerja? Ya, kita akan belajar bersama-sama 2 poin pada pagi hari ini, yaitu mengapa kita harus bekerja dan bagaimana kita bekerja menurut kehendak Tuhan. Ya. Alasan pertama mengapa kita harus bekerja, karena bekerja adalah merupakan kehendak Tuhan bagi kita. Sebagian orang berpikir bahwa bekerja adalah merupakan kutukan karena dosa sehingga orang atau manusia harus bekerja. Namun Alkitab mencatat bahwa manusia bekerja sebelum dosa masuk ke dalam dunia. Ketika Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden, maka Tuhan memberikan tanggung jawab sebuah pekerjaan. Tuhan memberikan kepercayaan kepada Abraham. Di dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi bagi orang percaya, pekerjaan bukanlah suatu beban, suatu kutukan, tetapi pekerjaan adalah merupakan kepercayaan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya. Oleh karena itu kita sebagai anak Tuhan harus bekerja. Pada waktu itu Rasul Paulus menegur jemaat di Tesalonika karena mereka menganggap kedatangan Tuhan sudah dekat sehingga mereka tidak mau bekerja. Mereka bermalas-malasan dan Tuhan tidak menghendaki hal itu. Tuhan menghendaki supaya setiap kita yang hidup, yang bernafas, kita harus bekerja. Kemudian alasan yang kedua, mengapa kita harus bekerja? Karena Bapa dan Tuhan Yesus juga bekerja sampai hari ini. Di dalam Yohanes 5 ayat 17 dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi jika Bapa dan Yesus bekerja, maka kita sebagai anak-anaknya, kita juga harus bekerja, saudara. Kita harus mengekspresikan apa yang Bapa lakukan. Kita harus mengikuti teladan Yesus. Selama Yesus berada di dalam dunia ini, dia bekerja, yaitu dia melayani, dia mempergunakan waktunya seefisien mungkin untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Itulah alasan mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus bekerja, saudara. Kemudian bagaimana bekerja menurut kehendak Tuhan, saudara? Yang pertama, kita harus bekerja sesuai dengan talenta kita. Di dalam ayat yang ke-11 dari Tesalonika tadi dikatakan, dan bekerja dengan tangan seperti yang kami pesankan kepadamu. Jadi bekerja dengan tangan punya pengertian, yaitu bahwa kita harus bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberikan kepada kita kemampuan talenta yang berbeda. Tuhan memberikan kepada kita skill yang berbeda, saudara. Oleh karena itu bekerjalah sesuai dengan skill kita masing-masing. Apa yang Tuhan percayakan. Kita tidak bisa mengikuti
atau menjadi seperti apa yang dilakukan oleh orang lain. Karena masing-masing kita memiliki karunia yang berbeda. Masing-masing kita mempunyai panggilan kerja yang berbeda, saudara. Oleh karena itu Tuhan tidak melihat jenis pekerjaan yang kita lakukan, namun kita harus mengerjakan apa yang ada di dalam tangan kita sesuai dengan kemampuan kita. Itu yang Tuhan kehendaki, ya. Bekerjalah sesuai dengan apa yang menjadi bakat dan minat kita, ya. Karena pekerjaan sekali lagi bukanlah suatu kutukan. Walaupun setelah manusia jatuh dalam dosa, maka manusia harus bersusah payah, ya. Tetapi kita kembali lagi bahwa pekerjaan adalah suatu tanggung jawab yang Tuhan berikan buat setiap kita. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita bagaimana kita harus bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Pengkhotbah 9 ayat 10 mengatakan demikian, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi, ya. Yang kedua, bagaimana pekerjaan yang harus kita lakukan, atau seperti apa cara kita bekerja yang Tuhan kehendaki, ya. Lakukan setiap pekerjaan kita dengan sekuat tenaga, dengan kesungguhan, dengan segenap hati. Karena kesempatan kita bekerja hanya selama kita ada di dalam dunia, ya. Di dalam pengkhotbah tadi dikatakan bahwa tidak ada lagi di dalam dunia orang mati, tidak ada pekerjaan lagi, tidak ada pengetahuan, tidak ada pertimbangan. Oleh karena itu, kalau kita diberikan kesempatan untuk bekerja, gunakan itu dengan sebaik mungkin. Karena ketika nanti kita kembali ke rumah Bapa di surga, maka tidak ada pekerjaan. Lakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh, sekuat tenaga. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Kolose 3 ayat 23 menasihati buat setiap kita untuk kita melakukan pekerjaan kita. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sekalipun mungkin sebagian dari kita bekerja, kita punya majikan, ada pimpinan, ada owner, di mana kita harus melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita dalam pekerjaan kita. Tetapi lakukan itu seperti kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena percayalah bahwa Tuhan juga menyediakan upah. Tidak hanya kita menerima upah dari manusia, tetapi kita juga mendapatkan upah dari Tuhan. Segala pekerjaan kita bisa menjadi sarana untuk Tuhan memberkati kita. Kita mendapatkan upah yang jauh melebihi apa yang kita pikirkan, dan upah yang jauh melebihi dari apa yang manusia bisa berikan, saudara. Jadi 2 poin ini yang kita pelajari pagi hari ini. Jadi minggu-minggu depan kita akan belajar lebih dalam lagi bagaimana bekerja menurut kehendak Tuhan, ya. Tapi 2 hal ini, yang pertama, bekerjalah dengan sesuai talenta kita, ya. Bekerjalah sesuai dengan apa yang ada di tangan kita, apa yang Tuhan percayakan. Maka itu yang menjadi bagian kita, yang harus kita kerjakan. Kemudian yang kedua, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Percayalah bahwa ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, saudara, maka Tuhan juga akan memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan buat setiap kita. Sehingga pekerjaan yang kita lakukan akan menjadi sarana untuk Tuhan memberkati kita, dan kita bisa menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat, dan kehidupan kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kita bisa pelajari pada pagi hari ini. Mari kita mau tangkap kebenaran firman Tuhan, dan
dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biar Tuhan meteraikan setiap benih firman-Mu. Tuhan, kami menyadari bahwa Engkau menghendaki untuk kami bekerja, karena bekerja adalah kehendak-Mu sejak semula. Sejak Engkau menciptakan Adam, Hawa, Engkau menempatkan di Taman Eden, Engkau menghendaki supaya manusia bekerja. Demikian juga Bapa di surga sampai hari ini bekerja, Yesus pun bekerja. Oleh karena itu kami sebagai anak-anak-Mu, kami juga harus bekerja. Dan kami mau bekerja sesuai dengan kehendak-Mu, bekerja dengan tangan kami. Apa yang Tuhan percayakan, sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan, sesuai dengan kemampuan, keahlian yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan kami mau melakukan setiap pekerjaan kami dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kebenaran firman pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.